Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 20.025.050.1064 dari kelas Sistem Informasi B. Di sini saya akan membawakan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen Sirkulasi Barang, studi kasus Toko Kaisar Fotokopi dan ATK yang beralamat di Jalan Pontiku nomor 88, Kabupaten Mamuju. Materi yang saya bawakan merupakan tugas final dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Christian Eskom. Baiklah, yang pertama dari materi saya yaitu pendahuluan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini semakin banyak instansi-instansi, lembaga pemerintah ataupun swasta, serta perusahaan kecil sampai dengan perusahaan besar yang sudah memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer untuk meningkatkan kinerja perusahaan mereka. Dengan adanya komputer berupa perangkat keras, software pun dapat dihasilkan dan dimanfaatkan untuk menangani berbagai permasalahan perusahaan yang akan semakin mempermudah dan mempercepat kinerja perusahaan dalam proses transaksi usaha. Salah satunya adalah data sirkulasi barang, antara lain mengenai pemasukan, penyimpanan, pengeluaran, dan data kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang sesuai dengan bidang usaha pada perusahaan tersebut. Sistem informasi mempunyai peran yang sangat penting bagi pelaku bisnis dalam pengambilan keputusan dan melakukan evaluasi maupun upaya pengembangan sebuah sistem informasi yang memanfaatkan adanya teknologi. Adanya teknologi informasi. Dalam peningkatan kemajuan perlu adanya teknologi yang semakin lama semakin canggih. Apalagi dalam hal pelayanan informasi data untuk meminimalisasi pengeluaran dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan akibat proses pencatatan data yang kurang efektif yang dapat merugikan perusahaan maupun konsumen. Selanjutnya yaitu kualitas informasi dan nilai informasi. Nah, informasi memiliki kualitas yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Dan nilai informasi atau value information ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan. Pengukuran informasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost effectiveness atau cost benefit. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar informasi. Kita perlu mengetahui bagaimana konsep dasar informasi. Nah, konsep dasar informasi yaitu suatu informasi sangatlah dibutuhkan oleh sistem. Tanpa informasi, suatu sistem tidak akan berjalan dengan lancar dan dapat mati. Suatu organisasi tanpa adanya suatu informasi, maka organisasi tersebut tidak dapat berjalan dan beroperasi.
Informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Sumber informasi adalah data yang merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal data item. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Nah, komponen sistem informasi antara lain yaitu input, proses output, teknologi, basis data, dan kendali. Nah, sistem informasi manajemen yaitu secara umum sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu kualitas informasi dan sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi sirkulasi dapat didefinisikan sebagai pengolahan data, sirkulasi yang meliputi pengumpulan data, manipulasi, dan penyimpanan data. Circulation control atau pengawasan sirkulasi pada toko Kaisar yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan pembelian, pengembalian, dan penjualan barang. Kegiatan ini berkaitan dengan pengontrolan perputaran barang. Subsistem sirkulasi pada toko Kaisar ini memiliki 5 buah file, yaitu file pembelian, pengembalian, penjualan, pelanggan, dan supplier. Pencatatan transaksi pembelian, penjualan, dan pengembalian dilakukan dengan pembacaan nomor supplier dan nomor akses dokumen. Menurut jenis pekerjaannya, pelayanan sirkulasi meliputi penjualan, pengembalian, pembelian, dan laporan transaksi sirkulasi setiap periode. Sedangkan menurut sistem penyelenggaraannya, pelayanan sirkulasi menganut sistem terbuka dengan tujuan memungkinkan para konsumen secara langsung memilih dan membeli barang yang dikehendaki. Selanjutnya, kita perlu mengetahui aplikasi yang digunakan untuk membuat program ini. Yang pertama, Microsoft Visual Basic. Nah, apa sih itu Microsoft Visual Basic? Jadi, Microsoft Visual Basic adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat software berbasiskan platform Windows yang diciptakan oleh perusahaan Microsoft Corporate. Visual Basic sendiri adalah bahasa pemrogramannya. Nah, pemrograman dengan menggunakan Visual Basic atau biasa disebut VB sangat banyak dipakai untuk menciptakan suatu program aplikasi karena dirasa lebih mudah dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Yang kedua yaitu Microsoft SQL Server. Nah, adapun langkah-langkah memulai Microsoft SQL Server. Yang pertama itu cek koneksi dari start program Microsoft SQL Server, kemudian Service Manager, dan pastikan dalam kondisi start. 2. Klik Start program Microsoft SQL Server, Query Analyzer, dan ketiga, pilih Windows Authentication atau tergantung kondisi konfigurasi saat menginstal.
Selanjutnya klik OK. Dan semua perintah SQL ditulis dalam tempat pengetikan perintah SQL. Selanjutnya yaitu analisis, identifikasi. Selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, pengidentifikasian masalah dilakukan sebagai suatu proses yang dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul sebagai cara agar tujuan awal dari pembuatan program dapat dicapai secara maksimal. Nah, yang kedua yaitu analisis features, yaitu yang pertama analisis kinerja atau performance. Analisis kinerja merupakan bagian pendukung dalam kelancaran proses kerja dalam suatu perusahaan. Kinerja yang dimaksud adalah kinerja sistem. Kinerja dapat diukur dari throughput dan response time. Throughput adalah jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu sistem tertentu. Response time adalah rata-rata waktu yang tertunda di antara dua pekerjaan ditambah dengan waktu respon untuk menangani pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah analisis informasi atau information. Nah, apabila kemampuan dan kualitas informasi baik, maka perusahaan akan mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga yaitu analisis informasi atau information. Keempat yaitu analisis ekonomi atau ekonomi, merupakan peningkatan pendapatan karena adanya sistem baru terhadap manfaat ataupun penurunan biaya yang terjadi berdasarkan penilaian secara ekonomis. Maka sistem informasi akuntansi ini mampu meningkatkan pendapatan toko, Kaisar, fotokopi, dan ATK. Yang kelima adalah analisis kontrol atau kontrol, merupakan peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan serta kekurangan yang akan terjadi. Nah, pengendalian atau kontrol kontrol dalam sebuah sistem sangat diperlukan keberadaannya. Mengapa? Karena keberadaannya untuk menghindari dan mendeteksi secara dini terhadap penyalahgunaan atau kesalahan sistem, serta untuk menjamin keamanan data atau informasi yang ada di toko, Kaisar, fotokopi, dan ATK. Nah, dengan adanya kontrol, maka tugas atau kinerja yang mengalami gangguan bisa diperbaiki. Yang keenam yaitu analisis efisiensi atau efisiensi, merupakan peningkatan terhadap efisiensi operasi yang dikerjakan. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana kita menggunakan sumber-sumber daya yang ada dengan penggunaan paling minimum. Yang ketujuh adalah analisis pelayanan atau servis, merupakan peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Dalam suatu perusahaan, peningkatan pelayanan merupakan tujuan utama. Yang kedelapan adalah analisis kelayakan sistem. Nah, untuk analisis kelayakan sistem ini yaitu untuk menguji apakah suatu sistem dapat dikatakan layak atau tidak, maka dapat dilakukan beberapa analisis.
yaitu yang pertama kelayakan teknis atau technical feasibility, yang kedua yaitu kelayakan hukum atau law feasibility, yang ketiga yaitu kelayakan operasi atau operational feasibility, dan yang keempat adalah kelayakan ekonomi atau economic feasibility. Selanjutnya yaitu komponen pendukung sistem. Nah, komponen dari pendukung sistem informasi berbasis multimedia antara lain yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, dan yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini yaitu merupakan perangkat-perangkat keras atau hardware yang digunakan dalam mendukung sistem, dan juga perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mendukung sistem tersebut, sistem yang kita buat. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Nah, dalam tahap ini dilakukan desain sistem yang meliputi desain menggunakan analisis model yang dapat mempresentasikan sistem sesuai kebutuhan. Desain sistem ini meliputi desain basis data, desain proses, dan desain antarmuka. Untuk desain basis data dan desain proses, metode analisis model yang digunakan adalah analisis terstruktur atau struktur analisis. Nah, metode ini merupakan metode klasik yang menggunakan notasi untuk menggambarkan isi informasi atau data dan kontrol, dan alirannya yakni dengan membagi sistem secara fungsional dan perilakunya, kemudian menggambarkan hal-hal yang harus dibangun. Selanjutnya yaitu implementasi sistem. Nah, implementasi sistem adalah tahapan setelah melakukan analisis dan perancangan sistem pada siklus rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Pada tahap inilah sistem dibuat dengan menggunakan tool tertentu, baik berupa software aplikasi atau software development maupun software database atau database engine. Adapun software aplikasi yang digunakan adalah Microsoft Visual Basic sebagai editor untuk menuliskan skrip, sedangkan software database-nya adalah SQL Server 2000. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi ini adalah yang pertama pemilihan personil. Nah, setelah program selesai dilakukan pengujian atau testing, maka proses selanjutnya adalah proses penerapan sistem. Untuk penerapan sistem ini tentunya yang pertama kali diperlukan adalah pemilihan personil untuk menjadi aktor sebagai staf admin dari sistem yang baru tersebut. Sistem baru merupakan pengembangan dari sistem yang lama, di mana pada sistem yang baru ada beberapa penambahan fungsi struktural dan operasional dalam organisasi perusahaan. Untuk membantu super admin dalam mengolah sistem ini, diperlukan SDM dari bagian administrasi dan sirkulasi, tentunya memiliki kompetensi dan dalam dunia komputer. Yang kedua adalah pelatihan. Nah, walaupun SDM yang ada memiliki kompetensi komputer yang cukup baik,
Untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana, maka pelaksanaan pelatihan pengoperasian terhadap sistem baru ini harus tetap diadakan. Kenapa? Karena sistem baru menggunakan teknologi yang berbeda dengan sistem yang lama. Maka sistem yang baru membutuhkan pelatihan yang meliputi bagaimana mengolah data yang ada dalam database dan cara mengentry data. Yang ketiga yaitu konversi sistem. Nah, konversi sistem adalah bagian akhir dari implementasi sistem, di mana proses ini adalah proses melakukan konversi dari sistem yang lama ke dalam sistem yang baru. Nah, untuk konversi sistem, teknik yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan data yang lama untuk dimasukkan datanya ke dalam sistem yang baru. Data sistem lama yang masih menggunakan buku, dokumen, atau nota dipindahkan datanya ke dalam database SQL. Nah, dengan cara mengentry data yang lama melalui sistem baru satu persatu sesuai dengan yang dibutuhkan melalui sistem yang baru. Selanjutnya adalah manual program. Nah, manual program merupakan suatu petunjuk bagi pemakai tentang bagaimana cara program aplikasi yang dijalankan dengan sistem operasi Windows. Perancangan pada manual program dilakukan apabila penyusunan perancangan database, aplikasi input dan output telah selesai. Dengan perancangan manual form seperti ini diharapkan pengolahan pemasukan data akan lebih sempurna. Nah, sebelum melakukan transaksi penjualan ataupun pembelian, hal yang harus dilakukan pertama kali agar pekerjaan tidak terganggu, kita diharuskan membuat data master yang diperlukan. Data master yang harus dibuat diantaranya yaitu data supplier, di mana data supplier dibutuhkan dalam proses pembelian barang, sehingga melakukan pembelian barang harus memasukkan terlebih dahulu supplier. Selanjutnya yaitu data karyawan. Nah, data karyawan ini dibutuhkan guna untuk mempertanggungjawabkan proses transaksi yang dilakukan dan sekaligus sebagai pengguna sistem. Selanjutnya yaitu data jabatan atau jabatan di sini yaitu peranan yang memegang kendali dalam setiap subbagian karena adanya akses tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh user yang bukan bidangnya. Selanjutnya yaitu manual program, data barang. Selanjutnya yaitu data barang. Nah, data barang perlu diinputkan terlebih dahulu guna untuk melakukan proses penjualan yang meliputi harga barang, nama barang, dan jumlah stok barang. Selanjutnya yaitu data member atau pelanggan. Nah, jika sebelumnya telah memiliki data pelanggan, maka pada sistem ini terdapat form untuk penyimpanan data pelanggan, di mana data pelanggan ini difungsikan jika ada kebijakan dari manajer untuk pemberian diskon khusus buat pelanggan. Baiklah, itulah tadi materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.